Pimpinan Hizbullah dieksekusi Israel. Selengkapnya di sini. Alurnya adalah Hizbullah itu melakukan pembelian ribuan pager itu. Ada yang mengatakan 5.000, ada yang mengatakan 4.000. Belinya itu pakai merek dari perusahaan di Taiwan. Nah, merek ini rupanya ada vendornya. Vendornya itu perusahaan yang didatangkan dari Hongaria. Setelah pembelian, barulah si pager-pager tadi ditanam sebuah sebuah peledak. Sementara di Lebanon kok digunakan roket-roket presisi sekali, sehingga hasilnya tuh tanahnya tuh bukan jadi kawah, tapi seperti ditonjok dari atas, gitu loh. Berarti ada keterlibatan orang dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung ya? Semoga setiap episodenya memberikan keberuntungan untuk informasi-informasi yang sekarang sedang beredar belakangan ini. Hari ini kita akan obrolkan sesuatu yang sekarang lagi naik lagi ke permukaan, di mana sekarang ini Israel bukan hanya menyerang Gaza, tapi sudah menyerang kedua negara di sekitarnya, yaitu Lebanon dan juga Yaman. Detailnya apa, langsung kita akan bertemu dengan ini dia bintang tamu kita yang kemarin juga ketika ada obrolan sama kita banyak yang masih nagih ya untuk ngobrol sama beliau, yaitu Kang Arman Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda lupa nanya sama antum. Nanya sama antum. Nah, antum nama asli bukan sih? Amar Ar-Risalah itu nama asli. Nama asli. Nama asli. Cuma dibalik jadi dia salah Amar. Itu nama asli tadi yang sebutin nama aslinya mana? Itu nama asli. Nama aslinya. Tapi antum pakainya Risalah Amar. Betul, dibalik aja. Tinggal dibalik doang. Nah, belakangan antum udah lihat dong pasti dong. Ini lagi rame kan. Lagi rame Lebanon, Beirut diserang, kemudian Yaman juga diserang. Gitu. Padahal sebentar lagi ini adalah 1 tahun. Nah, apa fenomena yang antum baca nih dari data antum? Pertama, ihtilal atau penjajah itu lagi panik sebenarnya. Kenapa? Karena setahun ini eskalasinya malah semakin besar. Ketika kemarin Komandan Baba Ismail itu syahid di Iran, mereka mengira selesai nih Hamas nih, selesai. Ternyata enggak, gitu loh. Makin keras, makin kuat. Bahkan kurang lebih sekitaran akhir September ini ya. Itu kemarin keluar video penyerbuan di Rafah. Artinya penyerbuan dari Al-Qassam di Rafah. Malah diserbu dianya. Dan itu telak banget. Jadi ada tank yang jaraknya kurang dari 10 meter ditembak dar pakai roket Yasin itu. Nah, yang kedua, tekanan dari Hizbullah itu juga makin ekstrim. Kalau tidak bisa kita katakan makin dahsyat, makin ekstrim. Karena kan belum serangan darat. Artinya gini, kekuatan asli Hizbullah itu belum terekspos selama perang Israel ini belum. Mengapa? Belum ada serangan darat gitu loh ke Lebanon. Tapi penjajah ini panik. Dia berpikir untuk segera menyelesaikan perang ini. Dan kenapa untuk segera? Nanti nih kita jelasin. Dia ingin segera menyelesaikan perang ini, maka dia berpikir untuk udah nih pimpinan-pimpinan yang di Lebanon Selatan kita bunuh aja semua, eksekusi aja semua. Nah, dia pasti dengan penuh pertimbangan. Kira-kira kalau Baba Nasrallah ini dieksekusi, apa dampaknya nanti? Dia kemarin menimbang begini, Ismail Haniyah itu dibunuh, ternyata tidak terjadi perang kawasan. Ya enggak? Dia berharap itu. Makanya dibunuhnya di Iran, bukan di Istanbul, bukan di Qatar, bukan di Yordania, bukan di Suriah. Kenapa bunuh di situ? Gitu ya. Terus yang lebih dahsyat lagi kemarin adalah ledakan 3.000 pager. Ya, Lebanon. Di Lebanon juga. Dia berharap Hizbullah akan membalas dengan cara yang kalap. Ternyata enggak juga. Terus Iran kelihatan membalasnya itu dengan cara yang elegan kalau saya bilang. Ngasih senjata ke Hizbullah gitu loh. Ngasih senjata ke gerakan-gerakan mukawamah yang ada di Lebanon Selatan. Mukawamah tuh bahasa khusus untuk perlawanan gitu ya. Yang ada di Lebanon Selatan. Nggak terlibat langsung karena apa? Iran sadar kalau dia terlibat langsung, ini sama aja nih mancing Amerika, Inggris atau Prancis langsung menginvasi Iran. Untuk boleh bikin perang di situ. Iya, karena kan jelas alasannya. Senjata lo terarah nih ke gua nih dan sekutu-sekutu gua nih gitu loh. Oh, jadi emang gayanya mereka playing victim ya? Iya pasti. Untuk ngasih sebab boleh untuk nyerang karena lo udah mulai duluan. Nah gitu. Itu kita udah lihat pola yang sama di Irak. Kita udah lihat pola yang sama di Libya dan di banyak negara yang di Palestina polanya bukan sama lagi gimana kan udahnya. Itu dia. Kira dilawan seolah-olah punya hak untuk membela diri gitu kan. Itu dia. Oh gitu. Jadi itu awalnya. Ketika pager itu berarti memang dari dia tuh. Dia memang mereka udah state kalau itu dari dia. Pagernya itu ya. Israel sama sekali tidak memberikan statement. Sama seperti pembunuhan Baba Ismail, sampai hari ini tidak ada statement resmi dari IDF yang mengumumkan bahwa kami membunuh itu. Statement resmi untuk itu hanya keluar ketika Hasan Nasrallah terbunuh. Baru IDF mengumumkan.
Itu mereka yang lakuin. Itu mereka yang melakukan. Tapi kalau serangan pager tidak diumumkan bahwa mereka yang melakukan. Nah, alurnya kemarin saya baca artikel di New York Times, di Reuters, meskipun kita tidak bisa percaya sepenuhnya, karena kita tentu ikut investigasi dari Lebanonnya, gitu ya. Alurnya adalah Hizbullah itu melakukan pembelian ribuan pager itu. Ada yang mengatakan 5.000, ada yang mengatakan 4.000. Belinya itu pakai merek dari perusahaan di Taiwan. Nah, merek ini rupanya ada vendornya. Vendornya itu perusahaan yang didatangkan dari Hongaria. Setelah pembelian, barulah si pager-pager tadi ditanam sebuah sebuah peledak yang peledaknya itu besarnya tidak lebih dari ukuran kayak bungkus bubuk cabai kecil. Jadi sebenarnya ketika dibeli udah ada di situ. Udah ada. Itulah sebabnya keluar investigasi juga nih dari sementara ya dari pihak Hizbullahnya. Ini random banget meledaknya di mana aja. Ada yang udah dimiliki sama nakes, ada yang lagi ditaruh di meja, ada yang dimiliki sama kepolisian bukan Hizbullah ya, kepolisian mereka yang non Muslim gitu loh. Ada juga yang lagi dimainin sama bocah-bocah, begitu random. Jadi sebenarnya ini unik juga ya. Lebanon kan masih pakai pager ya. Itu apa karena dia udah tahu bahwa akan disadap sama Israel, jadi komunikasi pakai itu gitu. Iya, kalau kita ke negara-negara konflik itu hal umum. Pager, telepon kabel itu common. Nah, ternyata vendornya dari teman mereka juga itu. Nah, itulah masalahnya yang mereka kurang. Saya kemarin diskusi dengan Ustadz Hussein Gaza. Kenapa tidak satupun pager meledak di Gaza? Kan itu pertanyaannya. Karena ternyata ya blokade itu menyebabkan teman-teman kita di Gaza lebih hati-hati. Sementara kondisi Lebanon yang tidak diblokade menyebabkan mereka anggaplah kurang hati-hati pada saat itu. Lolos lah itu satu barang dua barang. Di Gaza juga ada pager? Ada. Di Gaza juga ada pager, cuma kan karena sekarang jaringan telepon dan internet mati ya sudah tidak terlalu aktif. Menarik juga ya. Jadi sebenarnya walaupun belinya mungkin udah lama, betul. Tapi mereka udah punya rencana itu gitu ya. Sudah punya rencana itu. Nah, orang-orang strateginya ya jangka panjang banget ya. Ibaratnya kita nggak tahu. Mungkin ada yang ditanam di perangkat kita nih sekarang nih. Nah, ini kemarin saya juga diskusi sama seorang teman saya. Tampaknya inilah yang menyebabkan negara-negara Ahlus Sunnah berhati-hati untuk declare perang atau mengarahkan satupun senjatanya. Ini yang akhirnya membuat saya berpikir ini sudah langkah yang terbaik ditempuh oleh Saudi, oleh Mesir, oleh Qatar, oleh Turki untuk tidak terlibat langsung ke dalam peperangan. Karena apa? Korban jiwanya akan masif. Kita nggak tahu, ya kan? Ketika negara-negara Ahlus Sunnah tersebut mengumumkan perang sebagaimana yang diumumkan oleh Iran atau sebagaimana yang diumumkan oleh Hizbullah misalnya, apa yang akan terjadi kira-kira? Kita nggak tahu. Karena dia nanam sesuatunya di mana kita nggak tahu juga gitu. Tahu. Dicek juga dia. Itu dia. Itu dari pager. Setelah pager ternyata nggak ada sesuatu yang diharapkan untuk terjadi kan. Sebenarnya berarti Israel emang udah mencoba untuk cari gara-gara. Sama Iran nggak gerak, sama Hizbullah juga ternyata nggak gerak. Lebanon maksudnya nggak gerak juga. Sama Lebanon nggak gerak. Tapi untuk khusus masalah Lebanon, ini masalahnya memang negaranya lagi krisis. Ya kan kita tahu kan. Oke, ada Perdana Menteri Najib Mikati, kan? Tapi sejauh ini Angkatan Bersenjata Lebanon atau TNI-nya Lebanon lah gitu ya, justru lebih lemah daripada Hizbullah sebenarnya. Oh gitu. Itu lagi krisis negara mereka. Tapi emang kalau negara-negara di sekitar Israel kayak sekarang udah waktunya mereka siap-siap sih kan sebenarnya kayak gitu. Bisa aja terjadi. Betul. Ada rasa nih ya di Mesir ini tentaranya lagi siap-siap. Iya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi kan. Mereka harus siap untuk bertahan kan. Sebelahnya kita perang, kita nggak ada polisinya gitu kan. Jordan pun begitu. Pasti lagi ya berjaga-jaga di perbatasan segala macam. Pasti akan begitu kan. Ini di Lebanon udah deket, punya itu tentaranya lemah. Gampang banget dong kecaplok bentar lagi. Dan memang di satu sisi karena sejarah panjang peperangan yang terjadi di Lebanon Selatan, dalam tanda kutip ya, seakan-akan di Lebanon tuh udah jadi konsensus umum. Udah, Lebanon Selatan gue kasih ke Hizbullah aja ya untuk masalah militernya. Yang negara Lebanonnya itu namanya wilayah utara, pantai gitu-gitu aja. Itu loh. Itu kalau kita ngelihat peta peperangan saat ini, ya tentara nasionalnya Lebanon seakan-akan tidak menjadi korban. Dan satu sisi memang Lebanon sebagai sebuah negara, ya itu bukan negara Islam masalahnya. Bukan ya? Bukan negara Islam. Terlihat seperti negara Islam. Terlihat seperti negara Islam. Karena kan dia 50% Islam, 50% non-Muslim, Kristen Maronit gitu kan. Nah, yang Islam ini juga kebagi-bagi lagi. Ada yang Sunni, ada yang Syiah. Nah, yang Syiahnya Hizbullah itu Syiah Itsna Asyarah. Sebagian lagi nanti ada yang Ubaidiyah, ada yang Zaidiyah dan seterusnya. Oh, pantas kalau kita lihat televisinya
tanah Syam itu yang dari Lebanon TV-nya vulgar banget ya gitu ya. Itu. Oh gitu. Kita baru tahu. Kemana apalagi ada apa namanya patung salah satu Tuhan, salah satu keyakinan gede banget di situ. Lah iya memang. Oh begitu. Kan secara umum memang wilayah Syam itu kan memang juga menjadi Ardul Mubarakah bagi 3 agama. Dalam kitab sucinya masing-masing itu adalah bumi yang diberkahi untuk baik agama Yahudi, Nasrani maupun Islam. Jadi ada peninggalan sejarah lah ya di sana ya. Ada. Oh gitu. Jadi penyerangannya Israel ke Lebanon dikhususkan berarti kepada Hizbullah. Betul, khusus kepada Hizbullah saja. Yang diserang mana aja sih? Nah, yang diserang itu di selatan di kawasan lembah Biqa gitu ya. Dan karena Hizbullah itu nggak terpancing, nggak hilang-hilang juga, ya udah Lebanon, Beirut, ibu kota. Ibaratnya, itu mancing lagi maksudnya? Mancing lagi. Jadi kalau mau kita ibaratkan, Lebanon itu kayak Jabodetabek. Nah, yang diserang tuh Depok aja, Bogor. Nggak kepancing. Cuman udah banyak juga dari kalangan Hamas atau kalangan Jabah Sya'biyah ini yang apa namanya dari Palestina, yang gugur juga banyak. Tapi nggak kepancing-pancing. Akhirnya pakai pager. Nah, dari pager ini, Jabodetabek itu ibaratnya ya, itu banyak juga yang syahid, yang gugur gitu ya. Nah, cuma ternyata nggak kepancing-pancing. Udah aja sekalian Jaksel, Jakpus lah, das gitu loh. Tapi itu ya apa namanya, daerah majoritinya apa sebagian doang sih? Apa cuma buat mancing aja atau total gitu? Kita masih lihat kecenderungan perang ya. Tapi ledakan-ledakan besar yang terjadi saat ini memang terjadi di basis Syiah. Ya, basis Syiah. Oh, jadi di antara apa namanya, ada yang Nasrani, ada yang Islam Sunni, ada yang Syiah. Betul. Yang ditargetkan pada yang Syiah. Syiah. Gitu. Oh, kenapa? Satu, karena memang gerakan yang terkuat di Lebanon yang melawan Israel memang gerakan Syiah. Satu. Terus yang kedua, memang gini, fakta di lapangan ya, seperti yang kemarin kita analisis pada saat Hasan Nasrallah terbunuh. Terus nggak lama kemudian ketua dari Jamaah Islamiyah Lebanon itu bukan Jamaah Islamiyah yang dari Afghanistan, beda ya, atau Pakistan. Ini Jamaah Islamiyah yang merupakan gerakan cabang dari Ikhwanul Muslimin, yang dia itu punya pasukan namanya pasukan Fajar. Nah, ini juga dibunuh dan ternyata biografi beliau ini adalah penghubung antara Hizbullah dengan Hamas. Artinya di Lebanon Selatan itu emang semacam terjadi koalisi militer bersama antara Sunni dengan Syiah. Gitu loh. Nah, koalisi militer inilah yang kemudian membahayakan bagi Israel dan ini nggak bisa tembus nih Lebanon Selatan. Kalaupun Gaza di wipe out, yang Lebanon Selatan ini bisa turun ke bawah untuk kemudian menghabisi pemukiman-pemukiman Israel yang ada di utara, dan kota mereka yang paling besar di utara ada Haifa. Haifa itu bandar dagang yang penting. Kayaknya kemarin Haifa itu keserang deh. Keserang, tapi memang kan keserangannya masih lucu-lucu aja gitu loh, masih. Ya udah roket 1, 2. Tapi kan tujuan sebenarnya itu bukan melumpuhkan Haifa, tapi menyingkirkan orang-orang yang baru 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun tinggal di sana. Untuk lu cabut aja ke negara lu, nggak aman negara di sini tuh, gitu loh. Emang kan sekarang katanya yang cabut dari Israel udah banyak ya, udah puluhan ribu atau ratusan ribu, yang jutaan malah kan. Yang udah nggak nganggap bahwa Israel ini negara yang aman gitu ya, walaupun yang nyerang ya. Nah, kalau dari sisi kerugian dari Lebanon sendiri sebenarnya apa namanya, termasuk major apa emang dianggap masih snack doang itu? Kalau kita melihat sampai pimpinannya terbunuh, ya major, udah major. Ini pimpinan Hizbullah yang terbunuh berarti. Terus tanggapan presiden gimana? Lebih tepatnya Perdana Menteri ya. PM ya? PM. Perdana Menteri mengutuk keras tentu saja gitu ya. Dan masalahnya memang Lebanon ini karena lagi krisis, dia itu tidak punya pemerintahan real. Saat ini Lebanon itu sebetulnya dipimpin oleh parlemen karena presidennya resign. Presiden resign. Tahun 2021 atau 2022 gitu. Karena krisis. Gak ada yang ganti? Belum ada yang ganti karena nggak deal di parlemen itu. Bisa rebutan itu? Ini malah kosong. Makanya saat ini pemimpin de facto-nya adalah Perdana Menteri Najib Mikati. Cuma karena negaranya di krisis berkepanjangan, dan coba bisa kita lihat di pernyataan-pernyataannya PBB, Lebanon itu negara yang krisisnya paling parah di abad ini. Aduh. Masih mending nggak pecah gitu loh. Masih mending nggak pecah. Cuman karena emang di sana udah terbiasa hidup majemuk gitu ya. Ya udah akhirnya Hizbullah itu bisa jadi kuat dan lain sebagainya dengan bantuan Iran gitu kan. Yang Lebanonnya ini harus tetap menjaga perimbangan agar modal asing tetap masuk, biar hidup negaranya gitu loh. Oh gitu. Negaranya udah kritis juga berarti sebenarnya secara ekonomi ya? Udah bukan kritis, kolaps. Udah kolaps sebenarnya. Kolaps. Itu kan memang salah satu taktiknya Yahudi dalam melemahkan itu ya, dengan cara melemahkan ekonomi-ekonomi yang berada di sekitar situ kan. Betul. Mau nggak mau nanti bantuan apa aja
diambil asal jadi budaknya dia gitu kan. Itu. Nah, yang dibom kemarin kan kepala Hizbullah Hasan Nasrullah ya namanya. Betul. Beliau langsung meninggal saat itu. Langsung. Itu meninggalnya dengan cara bagaimana? Nah, saya baca kronologi, saya bandingkan ya, yang ada di Al-Mayadin, itu media Lebanon, ada di Al-Manar yang dekat dengan Hizbullah. Jadi setelah aksi intelijen selama beberapa lama, rupanya penjajah itu mendeteksi pada certain dates ya, tanggal yang pasti ketika pemimpin Hizbullah sedang berkumpul di bangunan markas utama Hizbullah. Nah, markas utamanya itu bukan terletak kalau di Jakarta misalnya kan, markas utama lembaga itu kan pasti di sekitarnya tuh tanah kosong dulu gitu kan ya. Ya bagus lah gitu. Ini kalau kita ibaratkan kayak pasar Tanah Abang yang di pinggir-pinggirnya itu gedung-gedung padat. Nah, bentuknya itu seperti itu. Oh gitu. Iya. Pokoknya gedung-gedung padat dan sekitarnya itu pemukiman, tapi kan kalau di Timur Tengah itu rumah susun gitu ya. Nah, itu kayak gitu tempatnya. Nah, kemudian di tanggal tertentu itu gitu ya, dideteksi bahwa Hasan Nasrallah sudah masuk, barulah nanti pesawat tempur, kalau nggak salah pesawat tempur sekitar 8 pesawat tempur sekaligus menjatuhkan bom yang kalau di Gaza disebutnya sebagai serangan sabuk api atau Hizamun Nar. Nah, sabuk api ini itu menjatuhkan sekitar 8 sampai 14 bom. Tapi uniknya kalau kita lihat dari videonya tadi, itu videonya ledakannya sangat besar. Nah, tapi aftermath-nya atau setelah ledakannya itu ada rekaman dari ruko atau dari rumah yang ada di sebelah kawah ledakannya itu, kacanya doang pecah. Tapi di depannya itu ada kawah yang sangat dalam. Nah, ini adalah satu teknologi dari senjata barat ya, yang tentu saja sangat canggih gitu ya. Yang sangat akurat sehingga dia bisa meledakkan satu gedung, tapi gedung di sebelahnya baik-baik saja. Nah, jenis bom yang digunakan adalah jenis bom anti bunker yang beratnya sekitar 800 kilo. Ya, saya lihat di videonya itu memang dia kayak ada kotak gitu ya, kotak kardus disusun seperti ditonjok dari atas. Berat. Bentuk ledakannya seperti itu kelihatannya, bekasnya. Nah, gitu ya. Nah, Hasan Nasrallah saat itu ada di bunker, nggak ada di gedung itu, tapi di bawah. Nah, ternyata kronologi wafatnya atau kronologi meninggalnya orang ini adalah dia kena asap ledakan. Karena bunkernya itu tidak punya ventilasi dan sistem penyedot udaranya itu mati karena ledakan tadi. Kemasukan asap, mati dia. Katanya jenazahnya dalam keadaan utuh. Semuanya meninggal dong saya? Semuanya meninggal dan kurang lebih sekitar 400 orang di gedung itu meninggal semua. Berarti ada keterlibatan orang dalam. Udah pasti. Karena kan di waktu yang tepat ada orangnya di dalam, kan berarti ada info beliau di dalam. Nah, kan begitu kan? Udah pasti. Inilah yang kemudian kemarin saya diskusikan dengan Ustadz Husain Gaza secara mendalam. Kenapa di Gaza itu yang digunakan roket-roket skala besar yang ninggalin kawahnya itu bukan dalam saja, tapi juga luas. Sementara di Lebanon kok digunakan roket-roket presisi sekali, sehingga hasilnya tuh tanahnya tuh bukan jadi kawah, tapi seperti ditonjok dari atas, gitu loh. Lobangnya itu certain gitu loh, enggak yang liar. Kayak lubang golf gitu ya. Kayak lubang golf. Karena Gaza sedang diblokade, Hamas itu berhasil mengembangkan sistem intelijen yang mampu mendeteksi siapa yang masuk, siapa yang keluar. Karena Hizbullah tidak dalam keadaan diblokade dan ada dalam satu kota besar yang bebas, maka siapa aja bisa masuk dan siapa aja juga dalam tanda kutip ya bisa jadi anggota Hizbullah. Itu loh yang jadi masalah. Jadi bisa aja di dalam Hizbullah sendiri banyak mata-mata kan. Sangat gitu, bisa. Dan sebenarnya berarti Israel tahu kemampuan Hizbullah seperti apa. Sangat tahu. Kalau dia tahu Hizbullah lemah, pasti dia dari kemarin udah nyerang. Berarti berhitung juga nih sekarang kan? Berhitung juga sekarang. Tapi dia tahu kalau meninggalnya ini impact-nya dia juga bisa ini dong, bisa berhitungkan akan marah atau enggaknya tahu dong berarti kalau orang dalam nih. Nah, ini berarti kan sebenarnya punya kemampuan untuk membidik satu tempat, satu titik gitu ya, persis seperti halnya waktu membidik Ismail Haniyeh. Tinggalnya di mana, ruangan apa, serangnya itunya aja. Ada lagi yang sebelumnya kan yang satu lantai itu doang yang dihabisin tuh. Yang sekarang satu bunker dihabisin gitu. Sekarang kalau di Gaza kan kayak udah. Apa jangan-jangan emang sengaja kali mau emang pengen ethnic cleansing kali. Ini dia bedanya antara serangan Israel di Lebanon dengan di Gaza. Di Gaza tujuannya nge-wipe out Gaza karena merupakan bagian dari mapnya Israel, gitu loh. Kalau menurut mereka ya, tentu Israel tidak ada sepanjang sejarah kita tuh nggak ada, adanya cuma ormas namanya Zionis, gitu ya. Tapi
kalau di Lebanon tujuan mereka tuh bukan mau nge-wipe out Hizbullah atau mau nge-wipe out Lebanon. Tujuan mereka hanya melumpuhkan Hizbullah saja. Sebagaimana dulu ada gerakan yang menjadi seniornya Hizbullah di lokasi yang sama, namanya Harokah Amal. Sama, ini Syiah Itsna Asyarah juga, ya, Syiah Itsna Asyarah juga, bukan Islam. Dan ini, ya, itu juga dibunuh-bunuhin juga anggota-anggotanya gitu loh. Sama dengan cara yang mirip, kurang lebih dengan cara yang mirip. Tapi kemudian setelah gerakan ini tidak terlalu efektif, muncullah Hizbullah. Ya, gitu loh. Oh, sebenarnya mereka di proksinya mana sih? Kalau memahami Syiah tidak tepat kalau kita katakan sebagai proksi. Ya, kalau memahami Syiah itu oke, mereka ada satu imam, ya. Tapi sisanya, ya, mereka ini lebih tepatnya aksis namanya, aksis gitu ya, bukan proksi. Karena kan kalau proksi itu boneka gitu ya. Ini tuh mereka terikat baiat. Kalau proksi itu kan tidak terikat baiat, artinya kepentingan pragmatis ya. Ya, kayak vendor lah ya. Vendor. Ini tuh bukan proksi. Ini memang kalau bisa kita katakan memang tangannya langsung Syiah gitu loh. Dan dunia tahu itu ya? Dan dunia tahu itu. Oh. Gitu loh. Jadi sebenarnya yang dipukulnya Hizbullah apa Houthi? Nah, kalau saya menjadi Netanyahu, saya menjadi orang yang kejam itu, saya juga akan bingung gitu loh. Saya akan bingung. Ini dipukul utara ternyata nggak mati-mati, dipukul yang selatan juga nggak selesai-selesai gitu loh. Selatan itu kan Houthi, ya, gerakan Ansarullah itu. Maka Israel itu memilih yang dipukul itu yang paling nyakitin dulu. Yang menyakiti mereka paling hebat dulu, ya Hizbullah dulu, gitu loh. Oh, maksudnya ngurangin dulu ya? Ngurangin gitu. dulu, gitu loh. Kan ada statement kalau nggak salah kemarin bahwa akan mulai menyerang Lebanon. Betul. Dan suruh ngungsi yang kota-kota dekat perbatasan. Betul. Itu pernyataan resmi. Itu buat nakutin doang apa beneran? Tampaknya itu beneran. Beneran. Ya, karena itu tidak hanya dilakukan Israel ya, itu emang aturan perang internasional lah. Kalau mau perang dilakukan di sebuah kota, pasti dia akan jatuhin selebaran dulu. Oh gitu. Walaupun waktu di Gaza kayak cuma bumbu aja, dia barin, habis digiring, dihabisin juga. Tapi kan kemudian juga menyerang Yaman nih. Betul. Kenapa gitu ke Yaman juga? Nah, saya diskusi dengan orang yang mengerti dengan isu ini. Lebih tepatnya kalau bisa kita katakan, Israel itu juga milih-milih yang diserang tuh bukan seluruh Yaman. Ya, pasca konflik ya, perang besar di di masa Arab Spring kemarin. Yaman itu dalam tanda kutip wilayahnya udah terblok-blok gitu loh. Ada blok Salafi, alumni dari Damaj, ada bloknya Asy'ari gitu ya, orang-orang yang aswaja lah kalau di Indonesia gitu ya. Ada bloknya orang Syiah. Nah, pelabuhan Hudaidah itu dikontrol sama orang-orang Syiah. Meskipun Syiahnya Zaidiyah gitu ya. Itu dikontrol sama orang Syiah, Zaidiyah, dan juga ada beberapa pipa minyak, depo minyak dan kilang minyak yang memang dikontrol oleh Houthi. Nah, itulah yang disasar oleh Israel. Jadi Israel ini tidak random juga dia milih sasaran di Yaman, karena dia tahu kalau dia meledakkan random objek di Yaman, yang kemudian objek ini ternyata dikuasai oleh faksi yang pro Saudi, sama aja mengobarkan perang dengan Saudi dong. Ya kan? Takut salah malah jadi tambah musuh gitu ya. Takut salah tambah musuh, satu. Berhitung juga dia. Kirain udah ada pikiran Amerika, mereka babi buta aja, enggak? Untuk persoalan Yaman beda nih masalahnya, gitu loh. Kalau Hizbullah itu ibaratnya cuma sebuah parpol di Lebanon, gerakan Ansarullah itu udah penguasa di Yaman. Karena lumpuh pemerintah Yaman. Oke lah bisa kita katakan secara sederhana, gerakan Ansarullah itu sudah menguasai Yaman. Maka benar juga orang yang mengatakan itu Yaman yang diserang, ya benar juga orang gerakan Ansarullah sekarang menguasai Yaman. Menguasai Yaman ya. Iya. Tapi lebih ke apa? Ideologi apa yang apa namanya? Yang diserang sama Israel? Nah, gini ya. Kan ada Sunni, ada Syiah, ada dua itu aja di sana. Dua itu aja kalau di Yaman ya. Dan itu yang diserang Syiah jelas. Kenapa dia? Ada masalah pada nggak sih? Ada Iran juga serang, Lebanon juga serang, Yamannya juga yang Syiah aja serang. Israel tuh berhitung, pokoknya dia tuh ingin menarik kekuatan besar Syiah untuk langsung terjun perang. Biar kekuatan besar di belakang Israel itu juga bisa terjun perang lebih lama, sehingga Netanyahu akan berkuasa lebih lama dan negara Israel akan teralihkan gitu loh, akan aman nanti jadinya. Oh, jadi maksudnya bikin pengalihan perang. Pengalihan perang, dipindahin lah perangnya itu gitu loh. Oh, ini proyek jadi kayaknya ya. Ini proyek. Dan kalau Iran kepancing, kan sekarang masalahnya Iran itu di embargo aja masih bisa sekuat itu gitu loh. Dan ini fakta yang nggak banyak orang tahu ya, bahwa Iran itu sedang dalam masa embargo dan satu persatu embargonya itu dikurangi gitulah ya. Seperti Indonesia dulu di zaman Pak Harto. Itu aja masih sekuat itu. Dan ketika nanti Iran terpancing untuk perang, ini sumber daya minyak, sumber daya pertanian, tambang dan lain sebagainya akan menjadi incaran negara-negara baik itu Rusia maupun Amerika. Itulah yang diinginkan oleh Netanyahu.
Oh. Sekarang dia udah diembargo berapa lama Iran? Sekitar 40 tahun mungkin ya sejak revolusi Udah 40 Iran. tahun ini lagi diembargo sebenarnya? Iya, sejak revolusi Iran. Sejak Syahiran berarti? Ya, sejak awalnya ya. Oh, jadi kalau bisa dibilang dalam keadaan diembargo sambil dicurigai memiliki nuklir gitu? Betul. Wah, berarti kuat sebenarnya. Sebenarnya kuat ya? Dan kalau kita lihat dalam sepanjang sejarah, misalnya kita lihat dari zaman dinasti Fatimiyah, dinasti Safawiyah, atau milisi-milisi seperti Qizilbash, milisi seperti Assassin gitu ya, yang pernah berurusan dengan Salahuddin Al-Ayyubi, memang kuat Syiah itu. Jadi kalau sekarang kita lihat ya bahwa dengan kondisi yang tanpa campur tangan luar sebenarnya kan, kalau di embargo berarti kan nggak ada hubungan, nggak ada kepentingan apa-apa kan di dalam kan, mereka bisa bertahan seperti itu sebenarnya. Betul. Kan. Dan sekarang ini orang yang menyangka kenapa Iran nggak membalas ketika almarhum Ismail Haniyeh dieksekusi di sana. Justru karena perhitungannya. Betul. Bukan karena ternyata ada yang menyangka ya berarti nggak sehebat itu gitu, dipancing nggak ngelawan gitu. Justru karena perhitungan tuh. Ada perhitungan. Meskipun ini analisis hubungan internasional ya, artinya bisa benar bisa salah. Tapi saya rasa pemerintah Iran ataupun imamnya Syiah itu berhitung. Dia pasti menerjemahkan model yang terjadi di Suriah dulu. Ketika Suriah dalam tanda kutip ya, secara ceroboh menjadikan negaranya sebagai medan perang, apa yang terjadi? Rusia, Turki, Amerika Serikat, Cina, Arab Saudi, semuanya gabung di sana. Dan setelah perang selesai, itu semuanya tuh kayak berlomba-lomba ngambil rampasan perang ini. Betul. Udah ini gua aja ya. Iran tuh nggak mau kayak gitu lagi gitu loh. Karena coba bisa kita bayangkan, dari mana sumber ribuan roket Hizbullah yang selama ini ditembakkan dalam waktu setahun ini? Dari mana sebagian sumber persenjataan dan dananya Hamas selama ini? Dari mana selama ini beasiswa kan ada ya beasiswa untuk orang-orang Syiah yang memang mau kuliah di Iran atau di Irak, itu ada. Kuliah di Qum, di Najaf, di Teheran tuh ada beasiswanya. Dari mana itu sumbernya? Nah, Iran itu bisa menjaga stabilitas dalam negeri, gitu loh. Karena Iran menyadari untuk memahami bagaimana pikiran Iran. Coba kita pahami bagaimana pikiran Raja Salman atau Pangeran Muhammad bin Salman ketika menjaga Saudi. Anggaplah Iran itu adalah tanah suci orang Syiah. Jangan sampai kenapa-napa nih tanah nih, gitu loh. Sebagaimana kita juga mikir kita memberikan pemakluman kepada Saudi. Udahlah Saudi nggak usah ikut perang. Kenapa lu kalau Mekah Madinah kenapa-napa? Repot juga. Iya, repot juga nanti. Nah kalau sekarang sebenarnya kepentingannya apa jadi nyerang Lebanon sama Yaman? Kalau sampai akhirnya nanti nggak ada respon juga gitu kan? Kan berarti kepentingannya pengen mindahin perang. Kepengen ngedikoy konflik itu bukan di tanah Israel dan Palestina. Kepengen ngerubah medan perangnya gitu kan? Nah jadi kepentingannya itu aja atau memang ada kepentingan lain? Dan ada juga tentu kepentingan yang lain. Apa tuh? Kemarin saya diskusi dengan Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi, pakar Baitul Maqdis. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diundang ke sini. Lagi di sini? Lagi di Indonesia. Menarik nih kayaknya. Menarik nih ya. Syam, ya bumi Syam, itu sebetulnya dalam keadaan terpecah belah. Terminologi Islam itu hanya mengenal bumi Syam saja. Lebanon, Suriah, Yordania, Palestina, Sinai di Mesir. Dan daerah sedikit sekitarnya itu hanya disebut sebagai Syam saja. Pembelahan negara-negara itu menjadi Lebanon, Suriah, Yordania, Palestina, tepi barat, Gaza, gitu ya, dan termasuk yang sekarang tuh ada namanya Israel gitu ya. Itu adalah tipu daya barat. Biar apa? Biar masyarakat di sana tersekat-sekat sehingga tidak terhubung. Nah, karena tidak terhubung, makanya kaum muslim itu jadi lemah. Karena Rasulullah SAW juga pernah mengucapkan satu hadis geopolitik. Sebenarnya bisa dimaknai sebagai geopolitik. Kalau masyarakat Syam sudah rusak, maka rusaklah kaum muslimin seluruhnya. Itu sebetulnya menunjukkan masalah geopolitik. Kalau geopolitik di Syam ini juga udah berantakan seperti hari ini, ya maka itulah yang terjadi pada dunia Islam sepenuhnya. Berarti gambarannya Islam itu di situ. Di situ. Kalau nggak kompak, berarti memang Islam nggak kompak nih. Nah, iya betul begitu. Kalau Gaza terjajah, berarti sebenarnya ideologi kita terjajah nih. Terjajah. Dan kemarin saya baru sadar gitu loh. Tufanul Aqsa tanggal 7 Oktober 2023 terjadi pada saat puncak-puncaknya masyarakat Syam itu hancur. Lebanon tuh lagi krisis parah seperti yang tadi saya ceritakan. Ya kan, Yordania tuh lagi kalem-kalemnya, bahkan baru aja memperbarui satu kerjasama air kalau tidak salah dengan Israel. Jadi pembelian air. Terus Suriah itu lagi anjlok-anjloknya, habis pemilu, gitu-gitu lah pokoknya deh. Pemilihnya cuma nggak sampai 1 juta, padahal penduduknya berapa, gitu kan? Bayangin, itu negara segede Suriah, jumlah pemilih aktifnya di pemilu itu nggak sampai sebanyak Depok.
Gila itu. Parah ya. Parah. Negara itu berapa sih ininya populasinya? Sekitar 5 jutaan yang tercatat. Tapi kan ada yang eksodus, ada yang gimana, ada yang tewas. Berarti gitu udah pada nggak percaya dengan demokrasi di situ juga. Bukan nggak percaya sama demokrasi, Atau trauma perang. Oh. Trauma perang. Bisa aja 1 jutanya tuh di setup juga bisa tuh. Bisa, bisa. Ya biasalah, KTP-nya nggak ada, tapi ternyata orangnya ada gitu. Dan begitu juga dengan kondisi-kondisi di sekitarnya gitu ya. Dan Israel itu punya kepentingan untuk udah tetaplah acak-acakan kalian ini gitu loh. Jangan jadi kuat, jangan jadi rapi gitu loh. Di posisi inilah kejadian itu. Itu loh. Wah, benar juga sih kalau Rasulullah udah ngomong gitu, berarti itu kode ya. Kode. Kalau kita nggak berada di situ, berarti kita bagian dari apa namanya, kaum yang menyedihkan nih berarti ya. Iya, sangat menyedihkan. Ya, waktu ada narasi waktu Ramadan kemarin, kalau tahun ini Palestina nggak merdeka, apakah kita apa namanya? Apakah ini tahun yang paling terburuk buat umat atau kita umat yang terburuk untuk tahun ini? Untuk perjuangan Islam kita yang terburuk karena bisa kejadian gitu di era kita gitu. Cuman kalau kita baca sejarah ya tentu kita jangan membuat itu sebagai bahan kita akhirnya lemah gitu ya. Karena pernah kok kita lebih parah daripada ini. Kapan itu? Ketika invasi Mongol. Bahkan ulama-ulama saat itu mengira Mongol itu adalah ya Jud wa Ma'juj karena saking mengerikannya pada saat itu kondisinya. Ya kan? Tapi untuk kondisi hari ini saya bisa mengatakan umat dalam kondisi lebih baik dan lebih kuat. Ya. Cuma lebih cuek. Iya, beberapa. Ada juga yang justru sekarang kan kita kedatangan bonus demografi umat justru dari Eropa kan. Nah dari banyak yang mulai paham dengan itu kan. Dan kita ngelihat bagaimana resilience itu tuh sampai sekarang udah setahun ini. Betul. Tapi nggak pernah ada kata mundur kan gitu. Betul. Nah dengan penyerangan ke Yaman dan Lebanon, bagaimana kondisi Gaza? Satu, semalam banget nih ya, semalam banget itu apa namanya Gaza Utara itu kembali dibombardir. Dan saya lihat dari unggahan-unggahan teman-teman kita yang ada di sana ya, Bang Fikri dan lain-lain. Mereka mengatakan sekarang serangan itu ada lagi nih terdengar di sekitar rumah sakit Indonesia. Artinya kalau mereka lagi di rumah sakit Indonesia di Gaza Utara dan kedengaran serangan itu di Beit Lahia, di Beit Hanun, di pinggiran kota Gaza. Gitu ya, satu. Dan di daerah Rafah itu tinggal serangan udara. Tapi serangan udaranya sebenarnya nggak bisa juga dibilang daerah Rafah aja ya. Ya seluruh daerah gitu loh. Cuma pusatnya itu sekarang ada di Rafah, Nusairat, sama di Gaza Utara. Di Khan Yunis sudah ditinggal. Begitu? Gitu, udah ditinggal. Dan kenapa emang udah hancur? Nggak terbukti, nggak jelas juga sebenarnya apa yang kan makanya mereka nyari ada bunker lah, ada markasnya Hamas kan itu aja kan. Mereka mau cari misi-misi apa juga bingung kan gitu sebenarnya. Ujung-ujungnya mau cari ada Hamas nggak di sini kan gitu. Iya. Akhirnya mereka bikin gimana teknisnya? Nah akhirnya sekarang ini ya mereka itu akan menciptakan buffer zone yang kira-kira 2 km dari perbatasan dari tembok pembatas itu ke dalam wilayah Gaza, sehingga bangunan apapun, objek apapun yang dalam radius 2 km dari tembok itu di wipe out, diratain semua. Terus sama dia dibikin jalan. Nah jalan ini sekarang membelah gitu ya, membelah Gaza menjadi 2 di satu zona namanya Netzarim, ya poros Netzarim itu, ya kan? Dan ya seluruh kota-kota yang ada di Gaza, kan ada kota Gaza, ada kota Khan Yunis, ada Deir Balah, Nusairat dan lain sebagainya itu di apa ya? Dikecil-kecilin. Dikecil-kecilin itu pinggirnya dihancurin. Biar apa tuh? Diratain. Untuk satu, memudahkan gitu ya. Untuk memudahkan mereka. 2, biar kota-kota ini makin terpisah. Lalu yang ketiga, memang pada dasarnya mereka ingin wipe out, menghapus gitu loh. Mereka ingin menghapus. Ada satu kalimat yang sangat menggambarkan. Israel itu ingin menghilangkan segala penunjang kehidupan di sana sehingga Gaza tidak layak huni. Sehingga orang-orang Islam dengan sendirinya akan pergi dari sana. Nah, inilah yang kemudian saya ketika ketemu teman-teman saya orang-orang Gaza di rumah sakit di mana, mereka ngomong apa? Saya emang sekarang terluka nih, dirawat di rumah sakit di Kairo kayak di Istanbul kayak di mana, tapi mereka bilang, "Saya akan balik lagi ke Gaza karena kalau saya mati di sana itu saya syahid mempertahankan tanah saya." Gitu loh. Orang-orangnya malah pada ini ya, jiwanya udah resilient semua ya. Resilient semua, udah pengen balik semua gitu loh. Jadi walaupun keadaan seperti sekarang sepertinya yang masih kurang menguntungkan, ternyata di lapangannya bagi warga Gaza justru ya enggak, ibaratnya kalau dalam posisi itu enggak lagi kalah ya kan. Enggak lagi kalah. Secara mental ya slow aja. Populasi berapa sekarang di Gaza? Sekitar 2 juta. Enggak, yang udah terbunuh? 41.600. Kurang lebih. Oh gitu. Dengan luka-luka mungkin 100 ribuan lah ya. Yang luka-luka 100.000, tapi certainnya sekitar 92.000.
Berarti masih ada 1,5 lebih kan berarti? 1,9 jutaan. Udah setahun masih segitu ya? Nah itu yang PR besar tuh sepertinya. Nah kalau sekarang dari pandangan Antum nih, dari apa kejadian di Yaman dan juga Lebanon, eskalasinya ke mana? Saya yakin sebentar lagi ini perangnya akan berhenti, tapi cara berhentinya itu bukan ya deal berhenti, nggak gitu. Tapi akan pelan-pelan berhenti karena seiring gerakan boykot di seluruh dunia makin hebat. Gitu ya. Dan serangan di Lebanon ini itu punya risiko yang tidak diperhitungkan oleh Netanyahu atau sudah diperhitungkan tapi dia masa bodoh. Apa tuh? Apa itu? Gerakan boykot. Gitu loh. Gerakan boykot akan makin masif gitu, yang menyebabkan terutama perusahaan manufaktur atau perusahaan makanan akan semakin kehilangan pasar. Makin habis juga sih sebenarnya emang. Makin habis juga. Ya kan? Lalu yang kedua, Amerika Serikat. Ini kan bulan-bulan September nih. Ini masanya pergantian APBN. Ya. Ini adalah masanya penentuan dan Netanyahu paham itu. Kenapa kemarin Netanyahu itu penting banget ke New York, berkali-kali bolak-balik ke Amerika. Nitipin masukin ke APBN-nya Amerika gitu loh. Israel masih ada nggak di APBN lu? Karena ini masa-masa penyusunan APBN. Ya bukannya mereka ada di pemerintahan penentu AIPAC itu kan. Penentu mengambil kebijakan di presiden itu harus lolos sama mereka tuh. Betul. Yang punya program membantu Israel itu kan lebih didukung kan begitu kan? Betul. Tapi kan sekarang koalisi anti Israel juga lebih gede. Lebih tepatnya bukan anti Israel. Semuanya mereka itu pro Israel tapi anti perang. Siapa contohnya? Ya banyak itu kalau nanti dibicarakan. Yang dikampanyekan di antara dua calon siapa yang lebih anti perang? Nah, dua-duanya kan juga tetap aja budak Yahudi juga tuh. Nah, tapi kelihatannya yang anti perang itu Donald Trump. Malah Donald Trump anti perang. Tapi Donald Trump itu pro penghapusan Palestina. Jadi ini kita harus bedakan ya. Cara ngapusnya gimana gitu loh. Yang satu ini cara ngapusnya dengan perang, yang satu cara ngapusnya dengan diplomasi, negosiasi, dagang gitu loh. Sama aja sebenarnya. Cuman dampaknya akan lebih terasa kalau penghapusan secara diplomasi. The deal of the century kan dibikin sama Donald Trump tanpa peperangan, lembut banget. Karena dia sendiri seorang pengusaha kali ya. Betul, dia sadar itu. Dan Donald Trump juga sadar gitu loh. Ini kalau perangnya terus dilanjutkan nggak menguntungkan bagi dunia usaha gitu loh. Ya kan Rusia akan terus menghajar Ukraina dan uangnya Amerika itu kan sekarang kesedot ke dua tempat nih. Ukraina sama Israel gitu. Dua-duanya nih presiden itu sama-sama ngemis gitu loh. Sama-sama ngemis. Kalau Amerika membiarkan Ukraina, tanda kekalahan dari Rusia. Kalau Amerika membiarkan Israel, tanda kekalahan dari Islam. Nah, lo bingung dia juga. Makanya Netanyahu itu bolak-balik untuk memastikan, gua masih ada nggak sih di APBN dulu sebenarnya. Kalaupun ada, senjata ada nggak? Karena sekarang suara-suara di Kongres untuk menghambat penjualan senjata ke Israel atau setidak-tidaknya moratorium dulu, tahan dulu. Karena apa? Kita mau selidiki nih senjata ini. Kan di Amerika juga banyak orang pinter, meskipun mereka semua pro Israel gitu loh. Ini senjata digunakan nggak bener nih, apa bla 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 bla. Oke lah gitu ya. Nah, Netanyahu itu juga sebenarnya panik nih, gue masih dapat senjata nggak nih tahun depan, di tahun anggaran depan, maksudnya begitu. Jadi sebenarnya kalau mereka pikir mereka nguasain ya, misalnya ya kolaborasi antara Israel sama US ya kan, tapi ternyata mereka dapat lawan juga berat ya. Jadi nggak semudah itu juga gitu. Betul. Tapi penyerangan terhadap Lebanon sama Yaman sepertinya ya quote unquote bisa dibilang kayak ini ya, kayak warning buat negara-negara sebelahnya dong. Jadi ibaratnya banyak negara Islam jadi takut dong, karena gini, gue takut digituin tuh. Betul. Kan ada juga negara, pasti ada negara yang takut, ada negara atau pemimpin negara yang agak cemen gitu misalnya ya. Gue nggak mau warga gue digituin gitu. Gue nggak mau nanti gue bagian dari itu. Gue nggak mau dieksekusi kayak Nasrullah misalnya kayak gitu. Itu mungkin kan? Dan itulah yang diinginkan oleh Israel gitu loh. Oh, cyber berarti. Cyber. Kenapa nggak sejak awal ditaruh bom gede? Karena Israel ingin cyber dulu. Nih, gua tuh bisa loh bunuh kalian semua. Hey MBS, hey As-Sisi, hey Raja Abdullah gitu loh. Hey Emir Tamim, gitu kan. Nih lihat ya, nonton apa? Nontonnya nih pager 5.000 bisa gue ledakin, das, satu kota meninggal semua. Dari jauh. Tanpa harus nunjukin bukti kalau dia pelakunya. Nah, sama juga waktu membunuh Ismail Haniyah juga kan nggak ada bukti yang nyangkut ke mereka gitu. Sebenarnya mereka tuh punya ya hal-hal seperti kemampuan itu untuk mengeksekusi yang kemudian mereka pilih sebagai cyber untuk menghemat. Jadi tanpa harus capek-capek udah tahu sendiri tuh. Yordan sama Mesir. Itu dia.
Kalau secara politik gimana? Mereka lebih bersiap untuk giliran kan begini. Kalau Yordan dikuasain, misalnya pun ya dikuasain, atau Yordan, Lebanon dikuasain, atau juga Yaman dikuasain abis ngebom ini misalnya, kan justru mereka next dong. Nah itu dia, cuman saat ini makanya setelah kejadian pembunuhan Ismail Haniyah, kejadian Pager kemarin, setelah kejadian pembunuhan Hasan Nasrallah, ini kan negara-negara sekitar itu berlomba-lomba ngasih statement, udah dong, stop. Meskipun ya sebenarnya bisa lebih dari itu ya, gitu loh. Tapi bagi mereka sekarang ini lebih menguntungkan untuk menghentikan perang, dan mereka juga tahu sebenarnya bagi Israel lebih penting untuk menghentikan perang. Begitu. Bagi Israelnya sendiri gitu loh. Karena apa? Ya udah kolaps negara ini sebenarnya. Udah APBN udah habis gitu loh. Israel juga kan gitu kan. APBN udah habis. Dan ada satu fun fact, kemarin ada video, bukan bocor sih lebih tepatnya, yang nggak sengaja terekam juga sama mereka. Kota-kota di utara, Safat misalnya. Terus ya pokoknya kota-kota di utara Danau Galilea, dan kota-kota yang radiusnya 20 km dari Gaza, Nahal Oz, Sderot, Nir Am dan lain sebagainya itu hancur. Hancur. Nggak terekspos ya? Nggak terekspos. Berapa kali tuh kalau kita ikut telegramnya media Israel, Yediot Ahronot, Israel News, Channel 12, ada imbauan dari IDF untuk tidak memotret jatuhnya roket, gitu loh, tidak menyebarkan lokasi jatuhnya roket, tidak memotret di mana posisi Iron Dome. Itu ya, pencitraannya juga masih main ya. Ditambah mereka ngerasa itu kan dipakai bahan buat musuh gitu. Betul. Dan kita harusnya menyadari kenapa sekarang media-media Israel fokus sorotannya itu cuma di Tel Aviv sama di Caesarea di Al-Quds ya, di Yerusalem. Karena di dua tempat itulah yang masih aman gitu loh. Di tempat-tempat lain itu di mana-mana ada rumah hancur kena roket Hizbullah. Di mana-mana tuh ada rumah hancur bekas roketnya Hamas dan seterusnya. Oh, ternyata mereka juga kena juga. Banyak. Video yang bocor tuh banyak. Jadi sekarang ini yang ngerasa kayak sudah nggak kenapa-napa, nggak juga ternyata. Bolong-bolong juga ya. Bolong-bolong juga. Itu Iron Dome memang punya stok banyak atau gimana deh? Amerika. Kan ini stok baterai Iron Dome tuh baru datang sekitaran pertengahan September ini. Waduh, tambah kuat dong deh. Tambah kuat. Jelas selama makanya gini. Abu Hamzah, juru bicara Saraya Al-Quds, di pidatonya kurang lebih bulan November tahun 2023 dia bilang, Syaitonul Akbarnya itu Amerika. Setan besarnya itu Amerika, karena pusat ekonominya di sana, pusat politiknya di sana. Israel itu cuma kalau bisa kita ibaratkan sebenarnya cuma pangkalan militernya Amerika. Sebenarnya gitu loh. Pengoperasian ekonomi sebenarnya di Amerika ya. Amerika. Makanya banyak perusahaan Israel yang pusatnya di Amerika. Jadi syubhat, ini mau diboikot tapi kok Amerika bukan Israel gitu loh. Dan banyak sekali orang-orang Israel yang kewarganegaraan ya ganda, kewarganegaraan Amerika juga. Ya sebenarnya ini Amerika yang lagi perang sebenarnya. Amerika. Sebenarnya ini kalau emang Amerika kekuatannya yang seperti sekarang yang kita lihat sebenarnya nggak kuat-kuat amat juga sih sebenarnya ya. Cuma memang Amerika terlalu pengecut untuk bikin perang di negara sendiri kan. Mereka sutradara perang-perang di berbagai negara kan. Betul. Dia juga ya bisnis senjata juga. Kemudian ya kebijakannya jadi yang arah ke dia. Nah sekarang ini teman-teman semuanya, jadi jangan pesimis dengan apa yang terjadi sekarang ini. Udah buka cabang nih perangnya ke Lebanon sama Yaman. Enggak juga, katanya ini sebuah strategi perang untuk memindahkan perang. Nah kalau sekarang nih, menurut pendapat Antum gimana? Menjelang 1 tahun penyerangan Gaza, kita dalam posisi yang seperti apa sih sebenarnya? Ini luar biasa sebetulnya ya. Dalam perang Nakbah 1948 yang terjadi kurang dari sebulan. Dalam perang Naksah atau perang 6 hari yang terjadi dalam waktu 6 hari itu kan 8 sampai 10 negara bergabung jadi satu, nggak bisa mengalahkan Israel. Gitu kan. Dalam perang tahun 1974 Yom Kippur kalau kata Israel. Itu Suriah dan Mesir bergabung jadi satu, tapi nggak bisa secara de facto menang tuh nggak bisa. Ya kan? Dan ini udah setahun dengan senjata seadanya. Kita lihat di videonya kan, senjata-senjata tua yang udah karatan popornya gitu. Kayu juga udah sompal-sompal. Pakai sendal jepit, sendal kulit. Mereka berhasil bertahan selama 1 tahun lamanya. Dan ini seakan-akan bagi orang Indonesia ini hal biasa karena kita pernah mengalami hal itu. Perang di Ponorogo 1825 sampai 1835 tahun bertahan dengan senjata seadanya, pakai keris lah, bambu runcing, senapan-senapan kecil. Itu Indonesia ya, dulu kan zaman itu ya. Kalau zaman sekarang kita bayangin coba dalam waktu setahun, sebulan aja deh ya. Logistiknya seperti apa kebutuhannya? Satu kan, makannya ya, 1 orang aja 3 kali. Betul. Dikali sebulan berapa, dikali pasukan itu berapa orang, logistik.
Pembuangan ininya juga mau buang kemana di dalam, ya kan? Terus itu roket, pabriknya di mana? Kan gitu kan? Itu dia. Kok bisa ada dia punya stok roket? Kapan ngirimnya, orang ditutup semua? Nah ini kan yang masih menjadi rahasia. Jadi justru karena sedikit informasi yang keluar malah menakutkannya karena misterius. Karena misterius. Waduh, ini baru namanya pejuang guys. Jadi ibaratnya kalau kita pikir secara logika, kalau nggak ada bantuan dari Allah ya, kayaknya nggak mungkin secara logika sih ya. Ini perang mahal banget. Karena pasukannya kan ribuan. Betul. Semuanya harus makan, nggak kerja. Makanan aja nggak ada, di atas aja kelaparan. Apalagi di dalam. Tuh. Belum ya urusan sakit lah pasti. Jarang kena matahari misalnya. Atau di bawah bumi. Pasti kan di kondisi bukan kondisi yang normal. Ditambah ini persenjataan dapetnya dari mana? Itu yang punya duit siapa? Bayangin. Masuk logika apa enggak? Tapi bisa bertahan. Gitu. Jadi teman-teman yang sibuknya sekarang masih scrolling sosial media doang ya jangan mikir ke sana, nggak sampai takutnya ya. Nah sekarang kan kata Allah rencana ada mau ke sana nih, ketahunan ke tempat pengungsi di negara-negara sebelah dari Palestina. Kita nggak bisa sebut negaranya yang mana ya, karena ya satu dan lain hal lah ya gitu. Nanti pulangnya aja kita kasih tahu. Tapi kira-kira ada advice apa? Advice ya pertama sih memang ketika kita lagi di negara-negara sekitar itu, entah nanti ke Lebanon, Yordan kan di sekitar Suriah atau Mesir gitu ya, nggak usah ngepost di media sosial media ya tentang kita lagi ngapain tuh jangan. Karena memang negara-negara itu juga lagi panik, gitu. Takutnya nanti ke negara mereka perangnya gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya bisa advice berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendatangkan orang-orang baik di negara itu untuk menolong kita. Sepanjang perjalanan saya ke Istanbul, ke Kairo, kemana, itu datang terus orang-orang baik yang bantu saya untuk menyalurkan bantuan ke sana. Masya Allah. Ada terus. Luar biasa memang ketika kita mau ke sana, itu tangan-tangan dari mana-mana yang saya nggak duga-duga bisa loh masuk ke dalam sini. Bahkan ada yang ngirimnya cuma 1.000 perak, 5.000 perak gitu ya untuk dibawain buat saudaranya sana. Masya Allah. Ini sebenarnya kita bersyukur juga ya kita hidup di negara yang ya bukan negara yang kaya ya ibaratnya ya. Betul. Tapi punya orang-orang yang memiliki hati yang seperti itu gitu ya. Itu 5.000 perak kalau hartanya dia cuma 10.000, ini kaya loh dia ngasih setengah hartanya loh. Betul. Kita nggak bisa lihat jumlahnya kan, kita lihat keikhlasannya nih, Masya Allah luar biasa. Nah, menurut antum nih sebelum kita tutup, perkiraan antum bisa bertahan berapa lama? Perang ini ya. Skenario terburuk, saya membayangkan dia akan seperti Intifadah 3-5 tahun. Iya. Intifadah endingnya gimana sih? Intifadah endingnya ada yang perjanjian Oslo tahun 93 dan ada yang perjanjian lagi tahun 2001 atau 2002 saya lupa. Ya, dan itu berdarah-darah panjang, korban dari pihak Palestina sangat banyak dan peta Palestina berubah gara-gara itu. Oh. Gitu. Intifadah tuh sama kayak Hamas lawan Israel juga ya? Iya, betul. Tapi ini. Nah kalau sekarang kan kondisinya sekarang nih, ya walaupun korban masyarakat banyak ya, betul. Tapi kan kelihatannya masih kuat ini Hamasnya nih. Nah iya makanya saya oke, kita bisa mengatakan kita masih kuat dan tapi Amerika juga masalahnya begitu. Amerika juga dan jangan lupa Inggris itu belum nembakin satupun peluru loh secara resmi. Oh jadi masih pakai pelurunya Amerika sekarang? Masih pakai pelurunya Amerika. Artinya kalau misalnya kita perang ini kita lanjutin bisa jadi 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun. Tapi skenario terbaik yang bisa saya bayangkan adalah barangkali nanti Oktober sih enggak ya, mungkin Oktober enggak. Tapi akhir Oktober atau November nanti sudah akan terjadi ceasefire. Dan ceasefire ini terjadi, saya rasa akan diawali dengan satu peristiwa besar yang terjadi di Israel. Apa tuh kira-kira? Entah Netanyahu tiba-tiba dikudeta oleh oposisi, ya kan? Atau entah tiba-tiba terjadi force major di pemilu Amerika yang kita nggak tahu apa. Atau tiba-tiba nanti akan ikut campur satu negara yang tiba-tiba menghentikan perang. Gue ikut campur sekarang, lu berhenti semua. Atau coba kena asam urat gitu ya, meninggal gitu kali ya. Kita seneng banget. Nah itu. Tapi kalau cuma Netanyahu-nya doang. Oh enggak ya? Enggak ngaruh. Masalahnya kan di belakang Netanyahu tuh ada ekstrem kanan. Oh kira ini semua otaknya Netanyahu? Oh enggak. Ada otaknya itu sebenarnya Ben Gvir sama Bezalel Smotrich. Menteri Keuangan sama Menteri Keamanan. Dia itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Jadi kalau mau diibaratkan kayak
Netanyahu ini cuma juru bicaranya Israel. Otaknya itu di Ben Gvir sama Bezalel Smotrich sebenarnya. Ya kan pola keinginan mereka sebenarnya kan sekarang udah lewat dari target mereka kan. Lewat. Mereka bayangkan sebulan 2 bulan mereka bisa akuisisi Gaza. Tuh. Udah jadi wilayah Israel, di backing normalisasi sama Amerika kalau itu memang udah wilayahnya dia kan gitu. Sekarang 1 tahun belum jadi apa-apa nih. Udah berkorban banyak banget. Dari sisi ekonomi juga rugi segala macam kan. Kan ada perubahan, pasti perubahan target ternyata nggak seperti yang kita ini nih. Ya kita rencanakan nih. Terus gimana nih untuk kelanjutannya gitu. Nah, kalau sekarang secara ekonomi udah habis Israel. Sekarang bertumbuh sama Amerika. Amerika juga sekarang kan juga sebenarnya nggak lagi bagus-bagus banget. Nah, itu. Cuma memang emang nggak jelek juga ya? Lagi nggak jelek juga sih kalau kita bilang. Tetap stabil sebenarnya Amerika itu. Oh. Berarti agak panjang nih guys ya. Agak panjang. Jadi apa yang mesti kita lakuin nih? Berdoa aja atau gimana? Oh enggak dong. Tetap teman-teman sekarang yang paling penting itu bukan menyampaikan bantuan makanan. Saya lihat di lokasi gitu ya, bantuan makanan itu sudah bisa diberikan oleh masyarakat sekitar Syam. Orang Yordan sama orang Mesir itu bisa ngasih bantuan makanan. Gaza? Ke Gaza. Maksudnya ngasih bantuan itu dalam artian nyusun truk-truknya itu loh. Karena kan toh kalaupun kita ngasih bantuan makanan juga dibelinya di sana. Bagi saya, ini pribadi ya lagi-lagi ya. Nanti mungkin kalau tanya ke yang lebih ngerti juga beda pendapatnya. Lebih penting untuk kita orang Indonesia mempersiapkan untuk rebuild Gaza, membangun ulang Gaza, ya, karena biayanya sangat besar. Kita bangun lagi rumah sakit yang dihancurkan, kita bangun lagi masjid yang dihancurkan, dan itu angkanya satu proyek itu tidak akan kurang dari 100 miliar. Mahal. Tapi kalaupun sudah selesai perangnya kemudian rebuild, insya Allah kan banyak sih sebab tangan-tangan yang mau bantu sih. Betul. Walaupun lebih tinggi ya gitu ya. Tapi memang kita tunggu nih kapan nih ujungnya pemerintahan peperangan ini kan gitu ya. Banyak juga yang kebetulan beberapa produk yang terboikot gitu. Ada yang saya kenal udah boleh pada jerit gitu kan. Nah itu. Kita bilang kan ganti nama aja produknya kan gitu. Nah itu. Perusahaannya ganti nama, lepas afiliasi, udah bikinnya baru lagi dari awal gitu. Pertawakan sama Allah nih produknya benar-benar rezeki gitu ya. Katanya nggak segampang itu juga gitu. Nggak segampang itu. Tapi ya udah kita yang pasar Muslim ini siap dukung kok gitu. Tenang aja. Tapi menurut antum produk yang diboikot sekarang ini apakah akan pulih? Saya rasa dengan berat hati harus saya katakan iya. Akan pulih? Jadi gini, sepanjang tahun 2023 sampai 2024 ini, saya kan banyak proyek pembangunan masjid di daerah-daerah itu kan. Itu yang nggak kesentuh ternyata. Mereka tuh nggak punya medsos. Yang warung-warung mereka itu nggak ada produk lokalnya gitu loh. Ya oke lah produk lokalnya cuma air minum. Tapi untuk sampo, peralatan dapur, nggak ada produk lokalnya itu. Nggak ada penggantinya. Nah itu loh. Produk-produk asing itu tetap masuk ke situ dan mereka tuh nggak punya medsos. Sementara gerakan boikot kita masih di medsos. Perang Palestina tuh mereka ada yang nyangka perang, iya perang. Ya udah mereka nggak tahu kalau sekarang tuh lagi ada Tufanul Aqsa tuh nggak tahu. Jadi ada kemungkinan balik lagi. Sangat mungkin, akan tetapi mungkin tidak sekuat dulu pada akhirnya. Mungkin berkurang sepertiga, berkurang setengah begitu. Ya paling mungkin kehilangan market kota besar, market Muslim tentunya juga yang idealis ya ibaratnya. Betul. Tapi masalah produk ini masih bisa bertahan, kemungkinan bisa ya? Kemungkinan tetap masih bisa. Ini di kampung-kampung ini belum kita serang. Masih belum tahu ya. Baiklah guys, mudah-mudahan dengan konten-konten yang kita buat ini bisa menambah edukasi pemahaman ya. Maksudnya biar kita juga tahu lebih aware dengan yang terjadi. Jangan sampai kita ketinggalan zaman dan ketinggalan informasi. Jangan sampai kita juga nggak tahu bagaimana cara harus bersikap. Ini terima kasih waktunya nih. Kang, kalau misalnya sekarang ini dalam waktu 1 tahun Tufanul Aqsa, antum ada kegiatan apa rencana? Setelah Tufanul Aqsa, saya akan keliling yang untuk kembali menggelorakan bukan donasi karena itu biarkan diurus sama yang punya lembaga. Kalau saya itu akan menggelorakan semangat perlawanan untuk membebaskan negeri kita dari penjajahan pikiran. Ini titipan dari guru saya Syekh Abdul Fattah Al-Awaisi. Negerimu ini bebaskan dulu dari penjajahan pikiran. Dari pikiran bahwa Barat itu kuat, dari pikiran bahwa Israel itu kuat, bahwa mereka itu bangsa pilihan Tuhan. Tidak. Berarti sebenarnya Gaza itu tergenosa secara fisik, kita tergenosa secara pikiran. Dan Gaza lah satu-satunya yang merdeka hari ini, sehingga mereka mampu mengarahkan senjata mereka ke Israel. Nah, inilah dia teman-teman semuanya ya. Kita banyak yang bilang kita dijajah 350 tahun gitu ya. Sampai akhirnya kita kalau ngelihat bule itu kayak nunduk-nunduk gitu kan. Nah, kalau apa-apa kayaknya bule lebih bagus gitu, rasnya paling bagus gitu ya. Misalnya udah ketemu orang bule udah kayak naik pangkat gitu ya. Hilangin itu semua ya. Betul. Jadi semua sama di mata Allah ya tentunya juga, dan kita juga memiliki kebanggaan sama
akidah kita sama diri sendiri, bahwa kita bukan bangsa yang terjajah secara ideologi dan juga bukan bangsa yang terjajah secara ilmu dan juga fisik. Insya Allah mudah-mudahan akan merdeka dalam waktu dekat dan kita menjadi sarana salah satunya, insya Allah. Jika dirasa tayangan ini bermanfaat, monggo silakan sebarkan sebanyak-banyaknya ke link-link teman-teman semuanya. Dan tunggu obrolan kita berikutnya bersama Kang Risalah Amar. Mudah-mudahan ada kejutan kabar-kabar baik di masa yang akan datang. Jazakallah khairan. Oh, jazakumullah khairan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.